Good morning, everyone. Selamat pagi semuanya. Welcome back to our English class with me, Miss Marsha. Can anyone hear my voice clearly? Yes, Miss. Yes, Miss. Great. Sebelum kita mulai, kita make sure dulu kamera Zoom kalian sudah nyala semua dan kalian sudah siap mulai hari ini ya. Now, please look at my screen, everyone. Di situ Miss punya gambar yang sangat menarik. Ada gorengan berminyak sama mie instan kantin. Let's be honest, who often eats this kind of foods? Siapa yang sering makan makanan kayak gini? Ayo langsung unmute mikrofon kalian dan jawab jujur ya. No need to be shy. Saya Miss. Saya hampir setiap hari makan makanan berminyak, Miss, beli di kantin. Thank you for being honest, Evan. Memang rasanya enak banget ya, tapi sekarang let's think critically. What will happen to our bodies if we eat this kind of food every single day at school? Ada yang mau kasih pendapat? Bisa bikin gemuk, Miss. Terus biasanya habis makan itu langsung ngantuk pas jam pelajaran. Spot on, brilliant Tasya. Kita bisa kena obesity karena merasa kurang sehat atau gampang ngantuk pas lagi belajar. Nah, hal ini erat banget kaitannya dengan apa yang akan kita kuasai hari ini. Today, we are going to learn how to write our critical arguments melalui analytical exposition text dengan topik yang sangat dekat dengan kalian. Why junk food should be banned in school canteen? Okay, first, what is an analytical exposition text? Seperti yang kalian lihat di slide teks ini adalah teks yang mengevaluasi sebuah fenomena atau isu secara kritis. Sosial fungsinya adalah to convince and persuade the readers that the topic is an important matter to discuss or take action on. Eh, bahwa topik yang kita bahas ini penting untuk didiskusikan atau diambil tindakan. Jadi, goals kita adalah membujuk pembaca agar setuju kalau junk food itu harus dilarang di kantin. But remember class, untuk membuat teks yang kuat, meyakinkan, kalimat simple seperti junk food is bad, itu nggak cukup paragraf argumen, kalian harus mendalami dan terstruktur. That's why we use PEC, formula. P itu untuk point, yaitu kalimat utama yang berisi alasan spesifik kalian, what is the core problem, and the E is for elaboration, penjelasan mendalam. Di sini kalian harus menjelaskan why atau how masalah itu bisa terjadi menggunakan hubungan sebab akibat. Dan C for concluding sentence. Kalian ini adalah kalimat penegas akhir paragraf untuk mengunci statement kalian. Next, there is language tools. Nah, biar kalimat poin menuju elaboration kalian mengalir lancar, you need your writing tools. Pertama, ada causal conjunctions. Untuk memberikan alasan, kalian bisa pakai because atau since. Untuk menunjukkan dampak atau akibat, use therefore, as a result, atau consequently. Kedua, gunakan mental verbs seperti I believe atau I assume untuk meyakinkan opini kalian dengan tegas. Dan ketiga, lengkapi dengan modifying adverbs seperti highlight detrimental, atau sangat dirugikan, atau directly blocks, yang artinya secara langsung menghambat, biar tulisan kalian terlihat makin profesional. Up until this point, any questions? Ada pertanyaan? No? Perfect. Let's move on. Sekarang, let's test your understanding sebelum kalian menulis paragraf sendiri. Look at the three jumbled sentence on my slide. Kalimat-kalimat ini posisinya masih acak-acakan ya.
Who wants to try to arrange them into a good paragraph out loud? Silakan unmute mic-nya dan sebutkan mana yang point, elaboration, dan conclusion. Saya deh Miss mau coba. Menurut Boleh, saya, silakan Bintang. menurut saya sentence B itu poin karena ada kata first of all. Terus sentence C itu elaboration karena menjelaskan alasannya. Nah, yang terakhir itu sentence A itu conclusion karena diawali kata therefore. Wow, Bintang, that is absolutely correct. Excellent job. Yuk kita cek jawabannya. C, sentence B adalah point, sentence C adalah elaboration, yang ditandai kata because, dan sentence A adalah concluding sentence dengan penanda kata therefore. Give a virtual applause for Bintang, everyone. Kalian hebat-hebat ya. And next, independent writing. Now it is your turn. Ini saatnya tantangan menulis mandiri secara individu ya. Miss minta kalian menulis one short argument paragraph consisting of only 3 to 4 sentence di chat box Zoom. Jangan lupa terapkan PAC formula dan pakai causal conjunctions. Kita tadi ya, I will give you around 2 minutes. Miss akan pantau kalian dari sini, so if you have any difficulties, langsung unmute mic dan tanya ke Miss ya. Time starts now. Let me stop share first. Saya mau coba, Miss. Boleh, Evan, silakan. Pakai bikin kalimat sendiri kan? Ya. Okay. First of all, I believe selling junk food in the school canteen causes teenage obesity. Itu poinnya. And then this is because fast food contains too much fat and calories that are bad for our health. Itu elaborationnya. Dan terakhir untuk conclusionnya, therefore a high consumption of junk food can change our weight dramatically. Wow, great start, Evan. Paragraf kamu sudah sangat lengkap. Ada point, elaboration, dan conclusion. Dan ditutup dengan kata therefore yang tepat. Good job. Next, siswa kedua who wants to try. Saya Miss boleh. Boleh, silakan. Saya dicatat ya Miss. Ya.
Excellent Bintang. Miss suka banget kamu pakai kata-kata since untuk menggantikan because di bagian elaboration dan memakai as a result untuk akibatnya. Pilihan kata kamu sangat bervariasi. Dan terakhir, student ketiga, siswa terakhir, ayo siapa yang mau? Saya Miss. Boleh, Abies. Furthermore, junk food directly blocks students from getting good nutrition. This happens because students prefer buying nuggets and fries rather than healthy food. Consequently, our bodies do not grow well. Done, Miss. Wow, amazing Abias. Kamu sukses memasukkan kata adverbs directly blocks di bagian poin dan ditutup dengan consequently. That's an outstanding paragraph. Ketiga draft paragraf kalian hari ini benar-benar luar biasa dan sudah memenuhi kriteria berpikir kritis kita. Alright, class. Sebelum Miss tutup sesi Zoom hari ini, who can remind us apa sih rumus utama dalam menyusun paragraf argumen tertulis yang kuat? Rumus PEC, Miss, point, elaboration, sama concluding sentence-nya. Perfect. Jangan sampai lupa rumus itu ya, biar tulisan kalian selalu terstruktur dan logis. For your digital exam ticket, silakan rapikan draft paragraf kalian yang tadi dan langsung di-upload ke link Google Form yang sudah Miss bagikan di grup WhatsApp ya. Thank you so much untuk keaktifan kalian hari ini di Zoom. You did a wonderful job. See you on the next session. Bye-bye and good morning. Good morning, Miss. Thank you. Bye-bye, Miss. Thank Good you. morning. Eh, Thank you.